Anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmah dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sejarah ringkas tentang pesta hari ini? Sebenarnya 400 tahun yang lampau pun sudah dirayakan keluarga kudus ini. Namun secara resmi tahun 1921 seluruh gereja merayakan pesta keluarga kudus ini. Apa hubungan pesta keluarga kudus dengan keadaan hidup kita sekarang dan juga di masa mendatang? Dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini, kita sekalian tahu, saudara-saudari terkasih, bahwa sikap dan juga keyakinan orang tua Yesus, Maria dan Yosef, sangat menguatkan kita sekali. Mereka memenuhi tindakan yang sesuai dengan tradisi pada waktu itu, seperti apa yang tertera dalam kitab Imamat bab 12 ayat 3 sampai dengan 8. Maria dan Yosef membawa Yesus ke Yerusalem dan mempersembahkannya di dalam bait Allah kepada Bapa Surgawi. Nah, persembahan ini menunjukkan bahwa Yesus itu dihantar dalam sebuah lingkungan hidup yang kudus atau penuh dengan kekudusan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan atau proses pengudusan Yesus ini sudah sejak dalam rahim ibunya dan disahkan sekali lagi dalam pemenuhan tradisi orang Yahudi untuk mempersembahkannya di hadapan Allah dalam bait kudus ini. Kalau begitu, apa yang bisa kita lihat dari peristiwa yang baru kita dengarkan tadi? Tidak lain dan tidak bukan ialah bahwa Yesus yang dikuduskan dalam bait Allah juga dia menjadi sumber kekudusan. Bukan hanya dia yang dikuduskan, tetapi dia juga menguduskan bait Allah. Dia juga menguduskan orang tua Maria dan Yosef. Dia juga menguduskan orang-orang di sekitarnya yang hadir dalam peristiwa itu. Dan saudara-saudari terkasih, dari proses atau perjalanan pengudusan ini kelihatan dia mengundang setiap keluarga juga untuk menjadi kudus seperti Yesus yang juga adalah kudus dalam dirinya. Jadi dari peristiwa pengudusan ini kelihatan Yesus datang membawa kebaruan. Yesus membawa sesuatu yang baru dalam hidup dan sejarah umat manusia. Bahwa dia dipersembahkan sebagai satu lambang pengudusan, tapi dari segi lain dia juga menjadi sumber kekudusan. Dia juga menguduskan yang lain, termasuk menguduskan seluruh keluarga. Intinya saudara-saudari terkasih ialah bahwa orang tua Yesus, Maria dan Yosef sebagai keluarga saleh, dia setia pada tradisi orang Yahudi. Dan ini menunjukkan bahwa dia punya sikap yang taat pada tradisi. Dia punya sikap yang tunduk kepada kehendak ilahi, yaitu untuk membawa seorang putra ke dalam kekudusan hidup dan pelayanan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah inti pesan Injil hari ini, firman Tuhan hari ini untuk hidup zaman sekarang? Dalam hidup zaman sekarang kita sekalian tahu bahwa untuk hidup berumah tangga, membangun sebuah keluarga yang kudus memang penuh dengan perjuangan. Tantangan ada,
kesulitan ada, hambatan ada. Tetapi ini tidak pernah boleh menghalangi usaha setiap keluarga untuk menjadi kudus adanya. Kalau begitu bagaimana caranya? Caranya sederhana. Kita mau belajar dari cara hidup Maria, Yosef, dan terutama Yesus. Bahwa mereka itu memiliki rumah tangga yang sederhana. Bahwa mereka itu percayakan diri pada kuasa Tuhan. Mereka hidup apa adanya dan mereka berkembang dalam hal yang baik. Berkembang dalam hubungan yang baik, dalam hubungan yang sehat, dalam cinta kasih. Inilah menjadi tanda-tanda kekudusan dalam sebuah keluarga. Kekudusan sebuah keluarga bukan dalam peristiwa yang hebat-hebat dan besar-besar, megah-megah, bukan. Tetapi terutama dalam kejujuran, terutama dalam hidup apa adanya, terutama saling menolong, saling mengerti, mau memaafkan, dan sekaligus mau maju bersama dalam kekudusan. Dan inilah yang bisa kita pelajari dari keluarga Yesus, Maria, dan Yosef YMY itu. Bahasa sehari-hari yang mereka gunakan itu bahasa apa? Bahasa cinta kasih. Bukan bahasa iri hati. Bukan bahasa kecemburuan. Bukan lagi bahasa kebencian. Tetapi bahasa cinta kasih yang mau mengampuni satu dengan yang lain. Dan mereka menunaikan kewajiban beragama secara bertanggung jawab. Nah, karena itu saudara-saudari terkasih, dalam era digital ini mari kita tempatkan keluarga Yesus, Maria, dan Yosef sebagai teladan bagi kita. Dan supaya anak-anak kita pada waktunya dan pada harinya juga seperti Yesus yang bertambah besar, menjadi kuat dan penuh dengan hikmat dan kasih karunia Allah turun atas anak-anak kita, turun dalam keluarga kita, karena keluarga adalah sel terpenting dalam hidup menggereja. Amin.